Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan beserta sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di pertemuan kita yang kelima untuk membahas materi sabar, ya, sinau Al-Quran dan juga bahasa Arab dari dasar. Dan insya Allah malam hari ini kita mulai masuk ke materi yang lumayan seru, insya Allah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu materi inti dalam belajar bahasa Arab. Karena ketika seorang memahami materi ini, insya Allah dia akan sudah mulai bisa memahami tentang sebab-sebab kenapa kok sebuah kata ataupun kalimat dia harokatnya dhamma. Kenapa kok sebuah kata ujungnya harokatnya fathah, ada juga kata yang ujungnya harokatnya kasrah. Nah, kenapa seperti itu? Malam hari ini insya Allah kita akan mulai bedah itu semua. Ya, kita akan mulai bedah satu persatu dan kita akan coba untuk mempelajarinya insya Allah. Tapi sebelum itu, kita murojaah terlebih dahulu ya teman-teman. Murojaah sejenak terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Baik, izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Bismillah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang isim yang mabni, ya. Baik, kita kemarin sudah membahas isim yang mabni, isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, ya. Tapi sebelum saya melanjut, di sini hujan deras, suara hujannya masuk ke Zoom apa tidak, teman-teman? Tidak, Tidak, Ustaz. tidak Ustaz. Tidak, Ustaz. Oh tidak, alhamdulillah. Baik, aman ya. Kalau gitu Aman. kita Jernih, lanjut. alhamdulillah. Aman, aman. Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang isim-isim yang mabni, isim yang tidak bisa berubah, ya, isim yang tidak bisa berubah. Kenapa kok kita belajar isim mabni? Karena mayoritas isim itu nanti mu'rab, bisa berubah, ya. Mayoritas isim itu mu'rab ataupun bisa berubah. Nah, nanti pada intinya ketika kita mulai belajar i'rab, kita akan belajar poin itu, yaitu mempelajari isim-isim yang bisa berubah dan bagaimana perubahannya, kenapa kok bisa berubah. Ringkasnya gini, kenapa kok sebuah kata kok bisa dhammah gitu secara dasarnya, kenapa kok bisa fathah, kenapa bisa kasrah, itu yang akan kita pelajari. Namun sebelum itu kita harus paham dulu ada isim-isim yang tidak bisa berubah apapun kondisinya, dia tetap kayak gitu aja dari dulu. Contohnya kemarin yang sudah kita hafalkan. Ada kata ganti, wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian ada domir, hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya, kemudian nah. Ini kata ganti. Intinya di pelajaran yang ini teman-teman hafalkan saja dan nanti insya Allah untuk penggunaannya lebih detail ketika kita masuk ke kalimat, contoh-contoh kalimat insya Allah. Untuk saat ini pokoknya intinya hafalkan saja dan namanya apa namanya isim mabni, ya. Ketika kita berbicara tentang isim mabni maka isim ini dia tidak bisa berubah dalam artian ya k tetap k gitu ya, k tetap k, semisal kuma ya tetap kuma, kum tetap kum gitu ya. Baik, sebentar saya kasih laser. Nah, misal begini ya. Baik, ini isim dhamir. Jadi intinya ini adalah
kata ataupun isim yang tidak berubah apapun kondisinya. Nah, memang ada kondisi yang bisa merubah isim. Nah, itulah yang akan kita pelajari malam hari ini, insya Allah. Baik, kemarin juga ini sebagai contoh. Yang kemarin ada yang menanyakan, ini contohnya belum paham tentang contoh ini. Jadi kalau contoh ini tidak usah diambil pusing saja dulu. Ini menggambarkan bahwa memberikan contoh bahwa di sini ada isim domir. Kalau ini kan innahu huwas samiul alim, ada isim domir di sini. Kemudian ada isim domir yang di sini di kalimat yang kedua. Di sini juga ada isim domir. Di sini juga ada isim domir. Nah, dari keempat contoh ini kedudukannya, posisinya sebenarnya beda-beda. Jadi teman-teman posisinya beda-beda, tapi namanya domir ya membacanya tetap kayak gitu. Huwa ya tetap huwa, hiya juga tetap hiya, na di sini juga tetap na, kum juga tetap kum, nggak bisa berubah. Padahal kalau nanti ini isimnya bukan domir, dia bisa berubah. Nanti insya Allah kita akan bahas. Baik, intinya hafalkan saja dulu isim domirnya. Kemudian juga isim isyarah. Ini kemarin kita sudah singgung sedikit dan kita tidak mau memperdalam di sini ya. Jadi intinya di sini ada isim isyarah, kata tunjuk yang ini untuk dekat ya. Kemudian ini untuk jauh. Mudzakkar muannas dekat, mudzakkar muannas jauh. Ini untuk makna 1, 2, dan 3 ya. Hadza, hadani, haula'i. Ini untuk mudzakkar, berarti hadza berarti 1. Kemudian hadani untuk 2. Haula'i untuk lebih dari 2. Hadhihi 1 tapi untuk muannas. Hatani 2 untuk muannas. Haula'i lebih. Gitu ya, ini untuk artinya ini, kemudian untuk itu artinya dzalika. Dzanika ulaika. Tilka tanika ulaika. Bagi teman-teman yang baru belajar materi ini nggak usah pusing-pusing dulu. Jangan terlalu diambil pusing, tapi intinya cukup hafalkan saja. Hadza, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ini isim isyarah. Yang penting materinya ini tetap disimpan ya, teman-teman. Jadi nanti materinya kalau yang sudah di print, alhamdulillah itu nanti disimpan saja ya, karena nanti suatu saat kita akan membutuhkannya insya Allah. Tapi kalau sekarang tidak usah dalam-dalam dulu. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas juga ada isim mausul gitu ya. Ada isim mausul. Nah, yang kemarin kita bahas juga ada isim mausul. Isim mausul ini kata sambung, artinya yang gitu ya. Alladzi orang yang, gitu. Alladani berarti dua orang yang, alladzina berarti orang-orang yang gitu. Tapi ini untuk mudzakkar, ada allati, ini untuk muannas berarti orang yang, berarti seorang perempuan yang, allatani dua orang perempuan yang gitu ya. Allati, allai ini berarti tiga orang perempuan atau lebih yang gitu ya. Orang yang sedang, misal ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi ini isim mausul. Intinya hafalkan saja dulu untuk isim mausul, alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Apa fungsinya? Nanti insya Allah kita akan pelajari fungsi. Nah, karena poin pembahasannya bukan mendalami isim mausulnya, tapi poin penting yang kita bahas di sini adalah isim mausul itu mabni. Namanya alladzi dari dulu sampai sekarang ya tetap alladzi gitu. Allati dari dulu sampai tetap dari dulu sampai sekarang alladzi. Begitu juga dengan isim isyarah yang sebelumnya juga sama. Cuman makanya di sini ada catatan. Catatannya itu semua isim mausul termasuk isim mabni. Ini semuanya mabni. Apapun kondisinya nanti tetap bacanya alladzi. Enggak berubah jadi alladzu, enggak berubah jadi alladza gitu ya. Enggak. Tapi tetap alladzi yang ini. Nah, kecuali yang artinya dua ini, alladzani, allatani nanti bisa berubah. Berubahnya gimana Ustaz? Nah, berubahnya nanti alladzani berubah jadi alladzaini. Nah, seperti apa nanti insya Allah kita akan bahas pada episode-episode berikutnya. Intinya di sini jangan diambil pusing, cukup baca, pahami bahwa ada yang namanya isi mausul dan dia mabni tidak berubah. Isi mausul itu seperti ini. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allati. Oke, sampai di sini saja. Pahami itu saja. Jadi jangan terlalu dalam-dalam. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk ke materi inti. Salah satu materi inti yang ini apa namanya? Kedepannya sampai selesai level 1 itulah yang akan kita pelajari.
Jadi setelah ini sampai akhir level 1 ini yang akan kita pelajari. Apa itu? Ada 9 isim, 9 jenis isim yang akan kita pelajari berkaitan dengan tanda-tanda i'rab dalam isim. Nah, seperti apa? Kita akan pelajari insya Allah. Baik, bismillah. Siap-siap teman-teman ya. Jangan lupa doa. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Jangan lupa doa, ya Allah berikanlah pemahaman kepadaku untuk bisa benar-benar memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya Allah berilah kemudahan kepada doa ya. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini dan seluruh peserta program Sabar, Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Allahumma amin, dan semoga kita bisa istiqamah Amin. untuk mempelajari bahasa Arab melalui program Sabarin. Allahumma amin. Baik, kita masuk ke materi inti di level 1. Apa itu materi inti di level 1? I'rab pada isim. Inilah materi inti dari level 1. I'rab pada isim. Masya Allah. Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya coba ganti share screen-nya. Kemudian keluar. Oh, bentar. Ini. Baik. Keluar nggak ini gambarnya? Teman-teman? Tidak, Ustaz. Oh, tidak ya? Enggak, Ustaz. Belum, Enggak ada belum, gambar. belum. Oh, Cuma baik. worksheet-nya aja, Ustaz. Oh, cuma worksheet-nya aja. Sebentar, saya ganti. Sepertinya sama. Sepertinya ada yang berbeda. Caranya. Baik. Kodorlah nggak kelihatan. Baik, kalau karena nggak bisa, saya rencananya pengen ngoret-ngoret, tapi ternyata ngoneknya nggak bisa. Tadi harusnya bisa. Tadi saya sudah coba di awal, bisa. Kodorlah sekarang malah nggak bisa. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kan? Jadi i'rab pada isim itulah yang akan kita pelajari insyaallah taala. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari dulu bahwa namanya i'rab pada isim itu ada 3. Ada rofa, nasab, dan jer ya. Rofa, nasab, kemudian jer. Ini i'rab pada isim. Kalau rumusnya rofa itu dhamma, nasab itu fathah, jer itu kasroh. Berarti 3 jenis harokat inilah yang akan kita pelajari pada isim. Ada dhamma, fathah, dan juga kasroh. Ya. Dan apa saja yang akan kita pelajari di sini? Pada bab ini insya Allah kita akan mempelajari tentang 2 hal. Pertama, sebab i'rab pada isim. Yang kedua, tanda i'rab pada isim. Nah, sebab dan juga tanda. Daripada pusing-pusing, kita lihat ke contohnya dulu. Biar lebih enak insya Allah. Perhatikan teman-teman yang kami hormati, contoh berikut ini. Kita baca contohnya ya. Di sini Nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Muhammad telah menolong Zaid di sekolah. Ya, Muhammad telah menolong Zaid di sekolah. Muhammad Nasara artinya telah menolong. Ya. Nasara di sini artinya adalah telah menolong. Kemudian siapa yang menolong? Muhammad. Berarti Muhammad di sini jadi subjek. Siapa yang ditolong? Zaidan. Zaid. Berarti Zaid di sini jadi objek. Gimana ditolongnya? Fil madrasati. Nah, al-madrasah di sini didahului objek. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada bab ini kita akan mempelajari kenapa kok ini rofa. Muhammadun kan doma ya, teman-teman ya. Kenapa Muhammadun itu doma? Sedangkan Zaidan di sini kenapa kok fathah? Sedangkan di sini al-madrasati kenapa kok di sini kasroh? Itu ialah yang akan kita pelajari pada bab ini insya Allah. Jadi kita akan mulai mengetahui ini. Kenapa Muhammadun, kenapa Zaidan, kenapa al-madrasah. Ya, makanya di sini kan dijelaskan ya, ada banyak hal yang membuat i'rab pada isim bisa berubah. Namun pada bab ini, jadi ada banyak
sebab sebenarnya ya, yang membuat sebuah isim itu bisa semisal ini dhammah Muhammadun. Jadi ada banyak sebab, tapi yang akan kita pelajari pada bab ini hanya 3 saja. Yang akan kita pelajari pada bab ini cuma 3 teman-teman. Mari perhatikan ya. Cuma 3 itu masing-masing satu. Ini satu, ini satu, ini satu. Kenapa dhammah, kenapa fathah, kenapa kasroh? Kita akan pelajari satu persatu insya Allah. Mari perhatikan contoh di atas. Pada 3 kata yang diberi warna hijau, ketiganya merupakan contoh dari masing-masing i'rab. Baik itu rofa, nasab, maupun jer. Berikut keterangannya. Perhatikan ya teman-teman ya. Nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Muhammadun di sini, kenapa dia dhamma? Jawabannya karena i'rabnya rofa dia. Muhammadun di sini i'rabnya rofa. Nah, yang akan kita pelajari adalah sebabnya. Kenapa Muhammad itu i'rabnya rofa? Ternyata ada sebabnya. Sebabnya adalah karena Muhammadun di sini secara kedudukan kalimat dia menjadi fa'il atau dalam bahasa kita subjek ataupun pelaku. Ini harus diingat-ingat teman-teman ya. Berarti setiap kata ketika dia jadi subjek, sekali lagi, setiap kata ketika dia jadi subjek, maka i'rabnya pasti rofa. Gitu ya. Ini rumus pertamanya. Setiap kata yang dia menjadi subjek, maka i'rabnya rofa. Gitu ya. Kalau contoh bahasa Indonesia misal, Hamid memakan roti. Subjeknya mana? Subjeknya Hamid. Ya. Hamid ini pelakunya. Berarti kalau di bahasa Arab kan, Hamid ini i'rabnya rofa. Paham ya sampai di sini ya? Baik. Yang kedua, Zaidan. Kenapa kok ini fathah? Jawabannya rumus sederhananya dulu ya, namanya fathah itu i'rabnya nasab. Maka di sini i'rabnya nasab. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Zaidan i'rabnya nasab? Jawabannya adalah karena ya Zaidan di sini menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih atau bahasa kita objek atau sasaran. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa setiap kata yang menjadi objek atau dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih, maka bisa dipastikan i'rabnya nasab. Gitu ya. Bisa dipastikan i'rabnya adalah nasab, gitu ya. Tandanya sekarang pakai fathah. Kalau ini i'rabnya rofa, tandanya dhamma. Karena ini i'rabnya nasab, tandanya fathah. Baik, ini ya sekali lagi. Setiap kata yang menjadi subjek atau pelaku atau bahasa Arabnya fa'il, maka pasti i'rabnya rofa, gitu ya. Nah, kalau yang di sini tanda rofaknya pakai dhammah. Dan setiap kata yang jadi objek atau dalam bahasa Arabnya adalah maf'ulun bih, maka i'rabnya adalah nasab. Dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Dan yang terakhir, setiap kata yang didahului huruf jer, dan ini dulu sudah kita pelajari. Setiap kata yang didahului huruf jer, maka bisa dipastikan i'rabnya jer. I'rabnya jer. Didahului huruf jer apa? Huruf jernya fi. Ingat ya. Min, ila, an, ala, fi. Tuh kan, termasuk huruf jer. Berarti di sini al-madrasati i'rabnya jer. Kenapa? Karena dia didahului huruf jer. Begitu ya. Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sampai di titik ini harus benar-benar dipahami. Sekali lagi mohon untuk lihat video saya, terlihat ya. Baik. Jadi ada 3 kondisi yang akan kita pelajari dan selama beberapa pertemuan ke depan bahkan sampai selesai level 1, 3 poin ini akan kita pelajari terus insya Allah. Apa itu? Setiap kata yang jadi subjek atau pelaku, maka i'rabnya apa tadi? Rofa.
Setiap kata, yang kedua, setiap kata yang jadi objek atau maf'ulun bi, i'rabnya nasab. Dan yang ketiga, setiap kata yang didahului huruf jer, maka i'rabnya jer. Begitu ya. Saya ingin mencoba mendengar tanpa melihat, ya, mendengar penjelasan dari teman-teman. Jelaskan 3 hal itu tadi tanpa melihat, ya, tanpa melihat catatan gitu ya. Coba saya pengen dengar dari, ya, Pak Mukhlisin, Ustaz Abu Ja'far, silakan. Coba diulangi 3 hal itu tadi. Mikrofonnya minta tolong dihidupkan. Ya Ustaz. Setiap kata yang fa'il atau subjek, maka i'rabnya rofa. Dan setiap kata maf'ul bih atau objek, maka i'rabnya nasab. Dan yang ketiga, setiap kata yang didahului huruf jer, maka i'rabnya jer. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Satu lagi. Ya. Mohon maaf, ini suara hujannya terus banget. Makanya saya suaranya itu agak keangkat karena suaranya Masya Allah terus banget. Karena di belakang itu. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Saya ingin dengar dari Mas Bayu Aji, Banyumas. Ya, ulangi. Assalamualaikum, Dad. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu Aji. Ya, silakan Mas Bayu. Setiap kata subjek atau fa'il i'rabnya rofa. Terus setiap objek atau maf'ul bih i'rabnya nasab. Dan setiap kata yang didahului huruf jer i'rabnya jer. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Mas Bayu. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, kita sudah ketahui ya, pokoknya setiap kata yang dia jadi pelaku ataupun fa'il maka rofa. Setiap yang jadi objek maka nasab. Setiap didahului huruf jer maka jer. Itu akan kita pelajari terus sampai akhir level 1 insya Allah. Nah, pertanyaannya adalah, nah, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah apakah setiap rofa itu pasti domah? Apakah setiap nasab itu pasti fathah? Apakah setiap jer itu pasti kasroh? Nah, itu pertanyaannya. Karena rumus dasarnya yang kemarin kita pelajari, namanya rofa itu domah, nasab itu fathah, jer itu kasroh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap rofa itu domah, setiap nasab itu fathah, setiap jer itu kasroh? Jawabannya tidak. Kok tidak, Ustaz? Ya. Karena nanti doma fathah kasroh itu disesuaikan dengan jenis isimnya. Sekali lagi, tanda i'robnya. Jadi kan kita akan pelajari tanda i'rob setelah ini. Kan ini i'robnya rofa. Kenapa i'robnya rofa? Karena dia jadi pelaku atau fa'il. Kenapa ini nasab? I'robnya nasab kenapa? Karena dia jadi objek. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tanda rofanya itu apa? Nah, di sini tanda rofanya domah. Kenapa domah? Itu yang akan kita pelajari. Karena nanti ada i'rob rofa, tapi bukan domah ujungnya. Itu akan kita pelajari satu persatu. Insya Allah kita akan pelajari step by step. Dan mohon untuk diperhatikan. Baik, ini materi yang ini kita lewati saja dulu. Ya, kita lewati saja dulu. Kita akan langsung masuk ke pembahasan tanda-tanda i'rob pada isim. Tanda-tanda i'rob pada isim. Kan tadi sudah jelas ya. Kenapa kok rofa? Jawabannya fa'il atau jadi subjek. Kenapa dia bisa nasab? Karena dia jadi maf'ulun bi. Atau dibalik. Ketika ada sebuah kata kedudukannya jadi pelaku, maka bisa dipastikan i'robnya rofa. Tinggal rofanya itu tandanya pakai apa? Itu yang akan kita pelajari insya Allah satu persatu. Dan yang pertama akan kita pelajari adalah isim mufrad.
Jadi ada 9 jenis isim yang akan kita pelajari dengan tanda i'rab yang berbeda-beda. Ada yang sama, tapi ada yang beda-beda. Yang pertama akan kita pelajari adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. Menunjukkan arti satu. Contoh, Khalidun, artinya seorang Khalid. Muslimun, seorang muslim. Qalamun, sebuah pena. Masjidun, sebuah masjid. 4 kata contoh yang ada di hadapan kita ini semuanya bentuknya mufrad. Apa itu mufrad? Artinya satu gitu ya. Khalidun, seorang Khalid. Muslimun, seorang muslim. Kalau muslimah berarti muslimatun, seorang muslimah. Mukminun, seorang mukmin. Muslimah, mukminatun, seorang mukminah. Ya. Kemudian sayyaratun, sebuah mobil. Maktabun, sebuah meja ataupun kantor. Seburatun, sebuah papan tulis. Pokoknya ada kata sebuah, seorang gitu ya, yang menunjukkan arti satu. Nah, ketika ada sebuah kalimat, teman-teman yang kami hormati, kok dia itu bentuknya isim mufrad. Bentuknya isim mufrad dan dia jadi fa'il, maka bisa dipastikan i'rabnya rofa dan tandanya itu akan kita pelajari. Seperti apa tandanya kita akan kita pelajari. Rumusnya teman-teman, isim mufrad itu rumusnya adalah rofaknya pakai domah. Ini sudah mulai belajar rumus ya teman-teman ya. Nasobnya pakai fathah, jernya pakai kasroh. Sekali lagi, namanya isim mufrad itu rofaknya pakai domah, tanda rofaknya pakai domah, tanda nasobnya pakai fathah, tanda jernya pakai kasroh. Jangan terlalu berpikir jauh-jauh dulu, fahami apa yang ada di hadapan kita saja dulu. Kita kembalikan sejenak ke belakang tadi. Kapan kapan isim itu rofa? Jawabannya ketika dia jadi fa'il. Berarti ketika ada isim mufrad, kok dia jadi fa'il atau pelaku, maka i'rabnya dia rofa dan bisa dipastikan tanda rofaknya dengan dhamma. Sehingga ketika ada isim mufrad, dia jadi fa'il, maka ujungnya pasti dhamma. Gitu ya. Begitu juga ketika ada isim mufrad, kedudukannya jadi objek, jadi maf'ulun bih, maka bisa dipastikan pertama, i'rabnya pasti nasab dan tanda nasabnya pasti fathah. Begitu juga ketika ada isim mufrad didahului huruf jer, pasti i'rabnya jer yang pertama. Kemudian tanda jernya pasti kasroh. Teman-teman, itu artinya domah, fathah, kasroh itu adalah tanda i'rab isim mufrad. Kita akan lihat contoh yang ada di sebelah kiri. Kita akan baca contohnya. Arsala Khalidun solihan ila Zaidin. Sekali lagi, arsala Khalidun solihan ila Zaidin. Artinya, Khalid telah mengantarkan Salih kepada Zaid. Arsala telah mengantarkan. Siapa yang mengantarkan? Khalid. Siapa yang diantarkan? Salih. Kepada siapa diantarkannya? Kepada Zaid. Kita lihat ke sini lagi. Bisa dipastikan Khalid di sini dia jadi apa? Khalid di sini dia jadi subjek atau jadi pelaku. Bahasa Arabnya jadi fa'il. Sedangkan Khalid di sini bentuknya isim mufrad. Teman-teman, ikhwan dan akhwat, bentuknya apa tadi? Isim mufrad. Sedangkan kalau dia isim mufrad, maka rumusnya adalah kalau isim mufrad dia jadi fa'il, maka i'rabnya rofa, tandanya domah. Sehingga tuh lihat, Khalid di sini jelas-jelas ujungnya dibaca Khalidun. Kenapa Khalidun? Jawabannya karena Khalid di sini dia jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il, maka i'rabnya rofa, tanda rofanya
domah. Kenapa domah? Karena dia isim mufrad. Kita lihat nih contohnya, rinciannya ada di bawahnya teman-teman ya. Kita baca rinciannya di bawahnya nih. Khalidun, Solihan, Zaidin. Kenapa dun ini? Kenapa han? Kenapa din? Kita lihat. Khalidun. Kenapa Khalidun? I'rabnya dia rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia menjadi fa'il. Karena setiap fa'il i'rabnya pasti rofa. Tanda rofaknya pakai apa? Tanda rofaknya dengan doma. Kenapa dengan doma? Karena dia isim mufrad. Karena Khalidun ini isim mufrad. Contoh yang kedua, solihan. Kenapa kok ujungnya dibaca fathah? Jawabannya solihan di sini i'rabnya nasab. Kenapa i'rabnya nasab? Karena solihan di sini jadi apa? Maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Objek sasarannya ya yang diantarkan. Ya, solihan dia jadi maf'ulun bih maka i'rabnya nasab. Tanda nasabnya pakai apa? Tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Karena dia isim mufrad. Terakhir, Zaidin. Zaidin ini kenapa kasroh? Jawabannya Zaidin itu i'rabnya jer. Kenapa kok Zaidin di sini bisa i'rabnya jer? Jawabannya karena didahului huruf jer. Mana huruf jernya? Ila. Ila di sini ya. Apa tanda jernya? Tanda jernya kasroh. Kenapa kok pakai kasroh? Karena Zaidin termasuk isim mufrad. Maka di sini akhirnya Zaid dibaca din begitu ya. Zaid akhirnya dibaca din. Begitu teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebentar kita coba. Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dicoret oh bisa. Jadi gini, kalau contoh ini kita balik, semisal yang nganter itu Soleh dan yang diantar Khalid, yo berarti nanti kalimatnya juga akan balik. Contoh ini dibalik, ini ditaruh di sini. Ini ditaruh di sini, ini contoh saja ya. Contohnya berarti, ini kan kalau yang ini Khalid telah mengantarkan Soleh. Berarti kalau kita pengen Soleh yang nganterin Zaid, maka dia posisinya dirubah. Dan harokatnya jadi berubah juga. Ya, ketika dibalik seperti ini, maka bunyinya jadi gini. Arsala solihun kholidan. Gitu ya. Kenapa? Karena solih jadi pelaku. Ketika solih jadi pelaku, maka ya ketika solih jadi pelaku maka i'rabnya rofa. Karena ingat ya, setiap fa'il i'rabnya rofa. Nah, tinggal tanda rofaknya pakai apa? Di sini tanda rofaknya pakai domah. Kenapa kau pakai domah? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Sekali lagi saya jelaskan, mudah-mudahan paham. Ya, mudah-mudahan paham. Oh, sudah mau jam 9 ya. Jadi yang pertama kita pelajari di sini adalah isim mufrad. Berarti maksudnya adalah tanda i'rabnya isim mufrad, yaitu doma, fathah, kasroh. Ketika isim mufrad itu rafa, maka tandanya doma. Ketika isim mufradnya nasab, maka tandanya fathah. Ketika isim mufrad itu jer, tandanya kasroh. Kapan isim mufrad itu rafa? Sekali lagi, kita baru mempelajari satu kondisi rafa. Kapan itu? Ketika dia jadi fa'il. Berarti ketika isim mufrad dia jadi fa'il, i'rabnya pasti rafa. Tandanya pasti doma. Ketika isim mufrad jadi objek atau maf'ulun bi, maka i'rabnya nasab. Kalau sudah i'rabnya nasab, tanda rofaknya berarti tanda nasabnya pakai fathah. Begitu juga dengan isim mufrad yang didahului huruf jar, maka i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah. Itu teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat contoh ya, kita akan lihat contohnya. Nanti kalau teman-teman masih agak butuh memahami lagi, bisa diputar lagi videonya insya Allah. Baik, kita lihat contohnya teman-teman. Contoh yang pertama. Nasara rajul tiflan fil masjid. Nasara rajulu tiflan fil masjid. Perhatikan teman-teman. Di sini kan nggak ada harokatnya ya rojulnya. Tapi saya bisa memastikan rojul di sini dia dhammah. Kenapa? Karena rojul di sini jadi subjek atau fa'il.
Ketika dia jadi fa'il, i'rabnya rofa. Sedangkan rojul di sini dia masuk isim mufrad, maka tanda rofanya dengan dhammah. Bisa kita pastikan cara bacanya adalah nasaror rojulu tiflan fil masjidi. Nasara telah menolong. Siapa yang menolong? Ar-rajulu, seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki. Siapa yang ditolong? Tiflan, seorang anak. Di mana nolongnya? Fil masjidi, di dalam masjid. Maka ar-rajulu di sini jadi pelaku, tiflan di sini jadi objeknya, al-masjidi di sini didahului huruf jar. Sehingga bisa kita pastikan ar-rajulu di sini i'rabnya rofa, ya. Kenapa i'rabnya rofa? Karena dia jadi fa'il atau pelaku dari kata kerja nasara telah menolong, ya. Karena i'rabnya rofa, ya, dan dia jadi fa'il, tanda rofanya dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena dia isim mufrad, ya. Kemudian tiflan. Tiflan di sini bisa kita pastikan i'rabnya jer. Kenapa i'rabnya jer? Karena dia jer. Mohon maaf ya. Nasob Ustaz. Nasob, ya, jazakallahu khairan. Kepleset ini, sudah mulai kepleset, mohon maaf. Tiflan, kenapa? Tiflan di sini i'rabnya nasab, jazakallahu khairan. Kenapa nasab? Karena dia jadi objek, ya. Bentar. Kalau saya munculkan video kayak gini, nutupi enggak, teman-teman? Videonya nutupin tulisan nggak di sini? Videonya nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan? Alhamdulillah nggak kelihatan. Soalnya kalau saya videonya nggak tak munculin di sini kok ngajarnya itu kayak ngajarin nggak ada orang gitu. Baik, karena pakai Zoom memang ya, itu Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Tiflan, kenapa tiflan di sini dia jadi objek? Karena dia jadi objek, maka i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa pakai fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, fil masjidi. Al-masjidi di sini bisa kita pastikan i'rabnya jer. Kenapa i'rabnya jer? Karena didahului huruf jer. Tanda jernya pakai apa? Pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena isim mufrad. Ustadz, gimana cara mengetahui itu isim mufrad? Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, jangan pusing-pusing sampai di situ dulu, karena contoh yang ada di sini insya Allah semuanya isim mufrad, gitu ya. Berarti yang ada di sini ya semuanya isim mufrad. Untuk bisa mengetahui ini isim mufrad atau bukan, nanti ketika kita sudah mulai belajar isim yang artinya lebih dari satu. Karena nanti yang akan ada tandanya adalah isim yang lebih dari satu. Ketika itu isimnya musanna, ya dua, ataupun lebih dari dua, itu ada tandanya. Gitu ya. Ringkasnya, kalau tidak ada tanda ini isimnya dua atau lebih dari dua, berarti itu satu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan gimana cara menentukan itu isim mufrad, itu nanti saja. Yang jelas dicontoh di sini semuanya isim mufrad. Berarti kalau ada isim mufrad, gitu ya. Gimana menentukan isim? Sudah kita pelajari, ya. Kalau ada alif lam di sini pasti isim. Ini ada alif lam pasti isim, apalagi didahului huruf jar. Baik, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Perhatikan. Nasarat, ya. Kita baca terjemahnya dulu ya. Nanti bisa nampak. Seorang wanita telah menolong seorang anak di jalan. Seorang wanita telah menolong seorang anak di jalan. Nasarat ini artinya telah menolong. Ya. Ini kok beda. Di atas nasoro juga menolong, ini nasorat, Ustadz. Ini kok ada taknya, ada tak seperti ini, tak sukunnya. Ya, itu bedanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau pelakunya laki-laki dengan pelaku perempuan itu salah satu untuk yang membedakannya, kata kerjanya itu ditambahi dengan taknis atau tak sukun seperti ini ketika pelakunya mu'annats ataupun pelakunya itu wanita ataupun perempuan. Contoh kalau misal mungkin teman-teman pernah baca misal redaksi riwayat hadis ataupun athar, biasanya kalau laki-laki kan qala, misal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misal contoh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang berbicara, maka bunyinya bukan qala tapi qalat, gitu ya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sama di sini juga ya. Karena yang di atas nomor satu ini laki-laki, makanya nasoro ar-rajul. Nah yang di bawah nomor dua ini perempuan, imro'ah,
maka nasorot. Oke, kita lanjut. Nasorot telah menolong. Siapa yang telah menolong? Imro'ah, seorang wanita. Nah, seorang wanita, kan pastikan satu ya. Berarti bisa kita pastikan seorang wanita di sini, imro'ah di sini, dia i'robnya rofa. Kenapa dia i'robnya rofa? Karena imro'ah di sini jadi fa'il. Nah, untuk bisa membaca harokat akhirnya, maka kita harus tahu rumusnya. Ketika dia isi mufrad, dia jadi fa'il, maka i'robnya rofa. Tanda rofanya isi mufrad apa? Dhammah. Berarti bisa kita pastikan tak marbutoh di sini kita harokati tun. Nasorat imro'atun. Nah, kenapa? Karena dia jadi fa'il, maka i'robnya rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Begitu ya. Yang selanjutnya tiflan tuh, tiflan. Tiflan di sini karena dia jadi objek, maka bisa kita pastikan i'robnya nasob, tandanya fathah. Kenapa pakai fathah? Karena dia isim mufrad ya. Telah menolong seorang wanita. Siapa yang ditolong? Seorang anak. Ya, di sini dia nggak pakai alif lam, makanya tanwin ya, imro'atun, tiflan gitu, pakai tanwin. Karena ingat rumus dulu ya, kalau ada alif lam ujungnya nggak mungkin tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lam, berarti ujungnya pakai tanwin ya. Tiflan. Gitu ya. Taib. Kemudian fit tariqi, di jalan. At-tariqi di sini bisa kita pastikan i'robnya jer. Kenapa i'robnya jer? Karena didahului huruf jer. Tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Sekali lagi, isim mufrad. Nasarat imra'atun tiflan fit tariqi. Gitu ya. Contoh ketiga. Ya, nanti biar bisa diulang pas contoh ini, lihat videonya. Contoh ketiga adalah qala Muhammadun li Zaidin, yang artinya Muhammad telah berkata kepada Zaid. Qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Muhammad. Berarti bisa kita pastikan Muhammad di sini teman-teman jadi fa'il. Karena Muhammad jadi fa'il, maka i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya terus apa? Dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena Muhammad di sini isim mufrad. Makanya bisa kita pastikan Muhammadun. Nah, terus li Zaidin. Nah, kenapa di sini kasroh? Jawabannya mudah. Karena didahului huruf jer. Apa itu? Lam. Li. Min ila, an ala, fi, rubba, ba, lam. Ya, lam. Di sini ada li. Ya, lam. Di sini harusnya kasroh. Li Zaidin. Maka Zaidin di sini i'rabnya jer karena didahului huruf jer, tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Begitu ya teman-teman. Contoh keempat. Arsala, dia telah mengirim, ya telah mengirim. Bisa mengutus, bisa mengirim. Kalau ini kan bicaranya surat, makanya mengirim, gitu ya. Di sini lihat artinya seorang muslim telah mengirim surat untuk seorang laki-laki. Ini temannya, teman satu kelasnya mungkin yang jauh gitu, dia ngirim surat. Arsala, telah mengirim. Siapa yang mengirim? Muslim. Nah, muslim di sini bisa kita pastikan dia jadi fa'il atau pelaku. Ketika isim itu jadi fa'il atau pelaku, i'rabnya apa? Rofa. Nah, muslim di sini isim mufrad tuh, satu orang. Maka bisa kita pastikan tanda rofanya dengan dhammah. Ketika tanda rofanya dengan dhammah, maka cara bacanya adalah muslimun, gitu ya. Arsala muslimun. Seorang muslim itu telah mengirim. Apa yang dikirim? Karena mengirim itu kan butuh objek. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Indonesia juga mirip. Bahasa Indonesia itu ada kata kerja yang butuh objek, ada kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kalau berdiri, misal ini yang di atasnya berkata, misal yang di atasnya qala, berkata, nggak butuh objek. Ya, nggak butuh objek. Kecuali membicarakan. Nah, kalau berbicara nggak butuh objek, tapi kalau membicarakan berarti butuh objek. Kalau ini kan nggak berbicara, telah berbicara. Kalau yang ini telah mengirim, berarti ada yang mengirim dan ada yang dikirim. Berarti ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada subjek, ada objek, gitu ya. Nah, apa yang dikirim? Jawabannya adalah ar-risalah.
Nah, surat gitu ya. Karena ar-risalah di sini sebuah surat ya. Karena ar-risalah di sini dia jadi objek, maka bisa kita pastikan i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa pakai fathah? Jawabannya karena ar-risalah di sini isim mufrad. Kemudian ila rajuli, kepada seorang laki-laki. Ar-rajuli di sini kenapa saya bacanya kasroh? Jawabannya karena didahului huruf jer. Sedangkan rajul di sini ya, dia isim mufrad seorang laki-laki, maka ketika didahului huruf jer, tanda jernya dengan kasroh, sehingga saya bisa memastikan ini bacanya adalah rojuli pakai kasroh ya. Baik, Masya Allah. Ini contoh yang keempat. Sudah jam 9 lebih 10 menit. Kita baca sekilas untuk contoh kelima dan 6 dan juga ketujuh. Contoh kelima, kataba talibun ad-darsa bil qalami. Kataba, telah menulis. Siapa yang menulis? Berarti ini akan jadi pelaku. Talibun, seorang siswa. Menulis, berarti ada yang ditulis. Berarti talibun di sini kan ya, dia yang menulis. Berarti ada yang menulis, ada yang ditulis. Sehingga talibun di sini dia jadi pelaku atau subjek atau kata lainnya fa'il. Karena dia jadi fa'il, maka i'rabnya rofa, tandanya dhamma. Karena apa? Karena talibun di sini isim mufrad. Kemudian apa yang ditulis? Ad-dars. Dars itu artinya pelajaran. Nah, dars di sini jadi objek atau maf'ulun bih. Bisa kita pastikan dars i'rabnya rofa karena dia jadi maf'ulun bih. Tanda rofa. Nasab ya, nasab. Afan. Kepleset lagi. Ya. Ad-dars di sini bisa kita pastikan i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa pakai fathah? Karena dia isim mufrad. Gitu ya, teman-teman. Baik, bil qalami. Al-qalami i'rabnya jer. Kenapa i'rabnya jer? Karena didahului huruf jer. Apa itu huruf jernya? Bi, ya. Maka al-qalam di sini i'rabnya jer, tanda jernya dengan kasroh. Kenapa? Karena al-qalam termasuk isim mufrad. Seorang siswa telah menulis sebuah pelajaran dengan pena. Contoh ke-6. Fataha Khalidun al-hakibata fil fasli. Kalau baca lanjutannya gini. Fataha Khalidunil hakibata fil fasli. Ya. Ingatkan nanti mungkin ini kita akan tambahkan materinya di WhatsApp, enggak apa-apa. Nanti saya jelaskan kenapa kok ini bacanya Khalidunil. Nah, ini juga sama sebenarnya. Kata apa? Talibunid darsa. Fataha Khalidunil hakibata fil fasli. Khalid membuka sebuah tas di dalam kelas. Telah membuka. Siapa yang membuka? Khalid. Berarti Khalid jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofa'nya pakai dhamma karena dia isim mufrad. Apa yang dibuka? Al-hakibata. Berarti al-hakibata di sini dia jadi objek, maka ketika dia jadi objek, i'rabnya nasab, tanda nasabnya pakai fathah karena dia isim mufrad. Fil fasli, al-fasli di sini i'rabnya jer. Kenapa jer? Didahului huruf jer. Apa huruf jernya? Fi, ya. Maka di sini tanda jernya pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena isim mufrad. Dan contoh terakhir, ishtara Abdullahi kitaba Muhammadin fi baitihi. Abdullah telah membeli bukunya Muhammad di rumahnya. Di rumahnya Muhammad. Jadi bukunya Muhammad dibeli sama Abdullah gitu maksudnya ya. Ya, di rumahnya Muhammad. Ishtara telah membeli. Siapa yang membeli? Berarti akan jadi fa'il. Abdullah. Oh, Abdullah ini yang membeli. Berarti Abdullah ini jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya pakai dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena dia isim mufrad. Apa yang dibeli? Kitab Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Berarti kitab di sini i'rabnya nasab. Kenapa? Karena dia jadi objek, tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Fi baitihi. Ya, baitihi. Baiti. Dia di sini i'rabnya jer. Kenapa i'rabnya jer? Karena didahului huruf jer, tanda jernya dengan kasroh. Kenapa? Sekali lagi karena isim mufrad. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di titik ini dulu saja.
Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit mungkin mengulangi contoh-contoh ini, mudah-mudahan bisa nambah sedikit untuk dipahami sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi inti pelajaran kita malam hari ini adalah mempelajari tentang tanda i'rab untuk isim mufrad. Ya, tanda i'rab itu isim mufrad. Tanda i'rab isim mufrad ketika dia rofa pakai domah, ketika nasab pakai fathah, ketika jer pakai kasroh. Ingat ya, i'rab itu kan perubahan akhir kata. Berarti yang kita pelajari sekarang cuman akhir katanya saja. Khalidun, han, din gitu ya. Itu yang kita pelajari dan itulah rumus i'rab pada isim mufrad. Sekali lagi yang harus diingat adalah kapan isim itu rofa? Jawabannya ketika dia jadi fa'il. Kapan isim itu nasab? Ketika dia jadi maf'ulun bih. Kapan isim itu jer? Ketika dia didahului huruf jer. Begitu teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini insya Allah kita akan ada tanya jawab, barangkali ada yang masih bingung. Untuk materinya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.